Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kalian mengerjakan tugas di LKS halaman 16, kalian perhatikan dulu contoh mengerjakan tugasnya. Di sini kita akan melakukan operasi campuran penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan, mulai dari pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Contoh yang pertama, 20/8 ditambah 5/6 dikurangi 3,2 sama dengan. Perhatikan dulu di sini, ini ada dua bentuk pecahan. Ada pecahan biasa dan ada desimal. Langkah pertama adalah kita merubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya 3,2 sama dengan 3-nya ditulis, kemudian per 2 di sini. Di belakang koma ada 1 angka, berarti per 10. 2-nya ditulis sebagai pembilang, menjadi 32/10. Pecahan campuran ini kita rubah bentuknya ke pecahan biasa. 10 dikali 3, 30. 30 ditambah 2, 32/10. Desimal sudah kita rubah ke pecahan biasa, sekarang tinggal menghitung hasilnya. 20/8 ditambah 5/6 dikurangi 32/10. Di sini ketiga penyebutnya berbeda. Berarti yang pertama, kemarin kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK-nya. Ini ada 3 bilangan. Cara yang paling mudah untuk mencari KPK-nya yaitu menggunakan tabel. 8, 6, 10. Bilangan prima terkecil yang bisa membagi ketiga ini adalah, atau salah satunya, 2 bisa ya. 4, 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Dibagi 2 lagi masih bisa? Masih. 4 dibagi 2, 2, 3 dibagi 2 tidak bisa, tulis saja 3, 5 dibagi 2 tidak bisa, berarti ditulis saja 5. Dibagi 2 masih bisa, 2 dibagi 2, 1, 3 bagi 2 tidak bisa, ditulis 3, 5 dibagi 2 tidak bisa, tulis 5. Dibagi 2 habis ya. Sekarang tinggal dibagi bilangan prima terkecil selanjutnya. 3 bisa ya. Ini 1 dibagi 3 sudah tidak bisa. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, tulis 5. Kemudian naik ke bilangan prima terkecil selanjutnya, yaitu setelah 2, 3, 5 ya. 1 turun, 5 dibagi 5, 1. Nah, ketika semuanya sudah menunjukkan bilangan 1, berarti penghitungannya sudah selesai. Karena ini KPK, kita tinggal mengalihkan semua bilangan primanya. 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2, 8, 8 dikali 3, 24, 24 dikali 5 adalah 120. 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 kali 5 sama dengan 120. Di sini ditulis sebagai penyebut 120.
Nah, kita ubah 120 di 20 per 8 menjadi per 120, berarti caranya kan 120 dibagi 8 sama dengan 15. 15 dikali 20 300. 120 dibagi 6 20. 20 dikali 5 100. Kemudian 120 dibagi 10 12. 12 dikali 32. Tahu rata-ratan saja ya, 32 dikali 12 4 6. 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, dijumlahkan 4 8 3. 384, tulis 384. Penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan dan mengurangkan pembilangnya. 300 ditambah 100 dikurangi 384 ya. Tulis di sini 300 ditambah 100 dikurangi 384. Penyebutnya sama 120. Hasilnya adalah berapa? 400 dikurangi 384. 16 per 120. 16 per 120 ini ternyata bisa disederhanakan. Dibagi 2 terlebih dahulu, coba. 16 dibagi 2, 8. 120 dibagi 2, 60. Masih bisa tidak? Masih. Ini dibagi 2 lagi, 4 dibagi 2, 30. Masih bisa ya? Dibagi 2 lagi, 4 dibagi 2, 2. 15. Masih bisa? Tidak ya, ini sudah bilangan terkecil. Sehingga hasilnya adalah dari 20 per 8 dikurangi 5 per ditambah 5 per 6 dikurangi 3,2 sama dengan hasilnya ini 2 per 15, atau tadi perhitungan yang pertama adalah 16 per 120. 2 per 15 ini setelah disederhanakan. Lanjut di soal nomor 2, contohnya di sini ada soal nomor 2 ya. Misal ada soal 6,83 dikurangi 31 per 4 ditambah 1,3 sama dengan berapa? Di sini kalian lihat ada 2 bentuk desimal dan 1 pecahan campuran. Untuk menghemat waktu, daripada kita merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, ada 2 ini tentu memakan waktu yang lebih banyak daripada kita merubah 1 pecahan campuran ke bentuk desimal. Jadi kita di sini akan merubah pecahan campuran ke desimal. Caranya, kita tulis terlebih dahulu 31 per 4 sama dengan 3-nya kita tulis 3, karena ini 1 per 4 berarti koma. 1 per 4 harus dibuat ke dalam bentuk pecahan per 10, per 100, atau per 1000. Kalau dibuat ke per 10, bisa tidak 10 dibagi 4? Tidak bisa ya, masih ada sisa 2. Berarti kita rubah ke bentuk per 100. Bisa? Ternyata bisa ya, 100 dibagi 4 hasilnya 25. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 1 sama dengan 25. Per 100 artinya ada 2 angka di belakang koma. Di sini ada 25, berarti pas ya. Ada 2 angka di belakang koma.
Sehingga 31/4 sama dengan 3,25. Kita tulis di sini sama 6,83 dikurangi 3,25 ditambah 1,3 sama dengan, kita hitung satu persatu mulai dari pengurangan terlebih dahulu, 6,83 dikurangi 3,25. Ingat, komanya itu harus lurus. Di sini 325 dikurangi 3 dikurangi 5 tidak bisa, berarti harus pinjam ke depan 1. Di sini ada 13 dikurangi 5, 8. Tadi sudah dipinjam 1, sisa 7. 7 dikurangi 2, 5. 6 dikurangi 3, 3. Sekarang tinggal penghitungan yang kedua, yaitu dijumlahkan 3,58 ditambah, komanya harus lurus, ingat, 1,3 ditambah 8 turun 5 ditambah 3, 8, 4, sehingga hasilnya menjadi 4,88. Begitu nggih. Jadi dicari cara yang tercepat yang mana. Kalau tadi kan karena yang soal pertama ini. Soal yang pertama tadi, ini kan ada 2 pecahan dan 1 desimal, sehingga cara yang paling cepat adalah desimalnya dirubah ke pecahan. Karena ada 2 pecahan ini ya. Sementara soal yang kedua tadi, karena ada 2 desimal dan 1 pecahan campuran, maka cara yang paling cepat untuk menyelesaikan soal ini adalah merubah pecahan ke bentuk desimal. Demikian yang dapat Bu Hanif sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di Japri ke Bu Hanif ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.